Shalom saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi bertemu dengan kami di Gideons. Pada kesempatan ini mungkin saudara mendengarnya di pagi hari atau di siang hari, bahkan di sore hari dan bahkan di malam hari. Di Gideons kembali menyapa saudara-saudari dimanapun berada dalam renungan harian Kristen di Gideons. Saudara terkasih nama Tuhan Yesus, di Gideons percaya bahwa saudara terkasih di dalam perlindungan Tuhan, kasih Kristus senantiasa melimpah dalam kehidupan saudara. Sebelum kita melanjutkan renungan kita pada kesempatan ini, mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang senantiasa boleh memberkati hidup kami. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami begitu bangga punya Allah yang luar biasa seperti Engkau, yang boleh memberkati setiap kehidupan kami. Dan saudara-saudari kami, Engkau pelihara hidup mereka. Engkau Tuhan senantiasa perhatikan mereka. Banyak Tuhan pergumulan rintangan boleh kami alami ya Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Satu hal yang kami percaya, ketika kami ada di dalam Engkau, janji-Mu ya dan amin bagi setiap kehidupan kami. Apa yang baik, saat ini kami mau menikmati kebaikan Tuhan lewat renungan disampaikan oleh The Gideons. Biarlah Tuhan senantiasa boleh memberkati setiap telinga yang mendengar, setiap mata yang boleh menonton setiap video kami. Tuhan yang bekerja di hati mereka, ya Tuhan, mereka dapat renungkan siang dan malam agar bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan dampak yang luar biasa dalam hidup mereka, terlebih dalam sekeliling dan dimanapun mereka berada. Jadi saksi-Mu Tuhan, Bapa yang baik dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Gideon siap menyampaikan, saudara-saudari kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tema kita saat ini, selalu ada harapan selama kita berjuang. Mari kita buka Alkitab kita, saudara terkasih, dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 3. Jika ada Alkitab, boleh dibuka. Jika ada handphone, bagi saudara yang tidak mempunyai Alkitab, mungkin dalam keadaan bekerja atau dimanapun berada, buka dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 3. Nanti saudara bisa baca dari ayat 1-nya sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati?" Gideon membaca kembali. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah seorang yang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati?" Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika kota Samaria sedang terkepung oleh pasukan Aram, hubungan dengan dunia luar pun menjadi terputus. Tak bisa dibayangkan saudara, betapa menderitanya bila suatu kota terisolasi saudara. Dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 25 berkata, terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap atau 2 ons red. Tahi merpati berharga 5 sikal perak, saudara. Dalam 1 sikal sama dengan 11,4 gram. Bukan hanya orang miskin yang menderita saudara dan terancam mati kelaparan, tetapi orang kaya pun saudara, cepat atau lambat akan bernasib yang sama. Karena apa? Mereka dikepung saudara. Lalu Elisa, abdi Tuhan itu, bernubuat tentang keadaan kota itu saudara. Apa dikatakan dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 1? Besok kira-kira waktu sesukat atau 3 kilogram tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat atau 6 kilo saudara. Jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria saudara. Perwira raja tidak percaya dengan buatan Elisa. Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit,
Masakan hal itu mungkin terjadi? Demikian kata 2 Raja 7 ayat 2, saudara. Elisa pun merespon demikian. Dalam 2b berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Wow, sedih sekali saudara. Saat itu ada 4 orang kusta tinggal di luar pintu gerbang itu, di kota itu saudara, yang sama sekali tidak tahu nubuatan Elisa. Mereka sangat menderita, bukan saja karena penyakitnya, tapi juga karena kelaparan saudara. Tinggal menunggu waktu saja. Kematian itu pasti saudara akan menjemput mereka. Namun mereka tidak menyerah kepada keadaan. Di sanalah berkata tadi salah seorang dari antara mereka dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 3-4. Demikian, mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Dan jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka matikan kita, kita akan mati. Wah saudara, begitu rumitnya, begitu sukarnya, begitu bingungnya, dikepung dalam keadaan yang saudara terkasih oleh Tuhan Yesus. Mungkin demikian dalam hidup saudara. Banyak kesukaran. Hal-hal terjadi tidak seperti yang saudara pikirkan, bayangkan dalam kehidupan saudara. Ada saja kerikil-kerikil tajam yang menusuk kaki saudara ketika berjalan. Ketika mungkin saudara merasa nyaman, tiba-tiba ada kerikil tajam yang boleh menusuk kaki saudara. Kesukaran, kesakitan, sakit penyakit, pergumulan hidup. Ya saudara terkasih oleh Tuhan Yesus, Teginius berkata, kami menyampaikan dari sini sekalipun secara manusia tidak ada harapan. Keempat orang kusta tadi saudara berjuang sedemikian rupa supaya dapat bertahan hidup. Maka dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 5 berkata, pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Saudara, selalu ada harapan selama kita mau berjuang dan hidup mengandalkan Tuhan. Andalkanlah Tuhan dalam segala perkaramu, dalam segala kesulitanmu, dalam segala situasi, kondisi, keadaan hidupmu. Andalkanlah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan buat renungan hari ini. Selalu ada harapan selama kami mau berjuang. Kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, ada harapan yang luar biasa. Kau berikan kekuatan kesabaran bagi kami. Kau berikan hikmat kebijaksanaan untuk kami boleh dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Selalu mengandalkan Tuhan karena ada harapan di sana. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan senantiasa boleh menolong kami, menolong saudara-saudari kami dimanapun mereka berada, mencukupkan hidup mereka, memberikan kelegaan bagi mereka ketika mereka dalam kesesakan, memuaskan mereka dalam dahaga mereka, mengenyangkan mereka dalam kelaparan mereka, menyembuhkan sakit mereka, memulihkan keadaan mereka, menguatkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memperhitungkan setiap apa yang kami lakukan di hadapan-Mu, meski sangat sederhana, kecil menurut ukuran dunia. Kami percaya itu layak, itu berharga di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpuji, termulia nama-Mu kala sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Salam saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.